Yo nakama, selamat datang di Laftel Anime. Pada manga One Piece chapter 1071, Kid diperlihatkan sampai di pesisir dari Pulau Elbaf. Ternyata Eustace, Kapten Kid, mendapatkan rute log post teraman setelah mereka berlayar dari Wano Kuni. Rute yang dipilih Kid sebenarnya juga dipilih oleh Luffy. Namun karena Luffy kalah home pimpa dari Kid, maka Luffy terpaksa harus memilih rute lain, di mana diketahui bajak laut topi jerami saat ini malah sampai di Pulau Egghead, yang merupakan pulau milik pemerintah dunia. Vegapunk sendiri berkata jika kedatangan dari bajak laut topi jerami memanglah sebuah takdir. Namun rute yang Luffy pilih setidaknya lebih baik ketimbang rute yang dilalui oleh Trafalgar Law, karena dia malah dibegal oleh Kurohige di tengah lautan, dan saat ini Law sedang berhadapan dengan Teach di Winner Island. Jika kita melihat dari ekspresi Kid di manga One Piece chapter 1071, dia terlihat sangat antusias ketika mengetahui jika pulau yang ada di hadapannya adalah Pulau Elbaf. Bagaimana tanggapan para raksasa Elbaf saat melihat Kid datang ke pulau mereka? Pasalnya Kid merupakan salah satu orang yang telah berhasil mengalahkan Big Mom. Para raksasa Elbaf memiliki kenangan buruk dengan sosok Big Mom, karena pada saat Big Mom kecil dia telah membunuh tetua dari raksasa Elbaf. Selain itu, ketika Big Mom telah beranjak menjadi seorang MILF, dia kembali mengecewakan bangsa Elbaf, di mana salah satu anaknya yaitu Chiffon telah menolak lamaran dari pangeran kerajaan Elbaf, yaitu Pangeran Loki, sehingga Big Mom telah menjadi musuh dari para raksasa Elbaf. Itulah mengapa Big Mom tidak memiliki satu ras raksasa pun di Whole Cake Island. Oleh karena itu, bisa saja Kid disambut dengan sangat baik oleh para raksasa nantinya, dan dianggap sebagai pahlawan karena Kid telah berhasil menumbangkan Big Mom. Di samping semua itu, Oda Sensei sepertinya telah membuat sebuah plot cerita jika Kid juga akan berlomba dengan Luffy untuk mendapatkan harta karun One Piece. Kesimpulan ini didapatkan dari percakapan antara Kid, Law, dan Luffy pada manga One Piece chapter 1056. Bajak laut Kid mengetahui betapa pentingnya Road Poneglyph. Bahkan bajak laut Kid sampai nekat merebut salinan Road Poneglyph milik Big Mom dari salah satu komandan dari bajak laut Big Mom. Padahal hanya para Yonko saja yang mengetahui pentingnya Road Poneglyph, sedangkan Robin saja yang merupakan ahlinya ahli dalam dunia perponeglyphan baru mengetahui tentang Road Poneglyph dari Inuarashi dan Nekomamushi saat di Pulau Zoo. Namun jika kalian perhatikan lagi lebih seksama, percakapan antara Kid dan Killer pada manga One Piece chapter 1056, Killer yang mengetahui lebih dalam mengenai informasi tentang Road Poneglyph dan One Piece. Bahkan banyak teori liar yang beredar jika Killer sebenarnya adalah bagian dari ras mata tiga. Hal tersebut disimpulkan dari sosok Killer yang sedari kecil tak pernah memperlihatkan bagian jidatnya. Tak hanya mengetahui informasi mengenai Road Poneglyph, namun Kid dan Killer juga mengetahui tentang sosok dengan luka bakar, yang bahkan Robin dan Law tak pernah mendengar informasi apapun mengenai sosok tersebut. Pasalnya sosok itu bisa membawa Kid dan Killer semakin dekat dengan harta karun One Piece. Meskipun saat ini mereka sebenarnya tak mengetahui di mana keberadaan dari orang tersebut. Kid pasti baru saja dapat Maxwin, karena sepertinya pria dengan luka bakar yang dicari oleh Kid saat ini sedang berada di Pulau Elbaf. Yap, sosok itu adalah Jaguar di Saul. Pada manga One Piece chapter 1066 diketahui ternyata Jaguar di Saul masih hidup, dan saat itu dia diperban di sekujur tubuhnya. Hal yang sangat wajar, karena Saul memang terjebak di dalam Ice Time Capsule milik Aokiji. Dan seharusnya Saul mendapatkan luka bakar di sekujur tubuhnya akibat teknik Aokiji tersebut. Jaguar di Saul saat ini sedang menjaga seluruh buku milik para sarjana Ohara, di mana di dalam buku tersebut pasti terdapat informasi mengenai Void Century dan tentu saja mengenai harta karun One Piece. Namun Kid sepertinya akan sangat kaget ketika melihat para raksasa Elbaf yang sedang menunggu sosok Luffy dalam wujud Sangat Nika miliknya. Yap, jika kalian sadari Pulau Elbaf mirip seperti Wano Kuni, keduanya sama-sama tak berafiliasi dengan pemerintah dunia. Namun bedanya, Wano tak mengizinkan warganya untuk pergi keluar dari pulau. Baik Elbaf dan Wano Kuni, keduanya sama-sama menunggu sosok Joy Boy alias Sangat Nika, di mana di Pulau Elbaf terdapat sebuah tradisi yang dinamakan Winter Solstice Festival. Filosofi dari festival ini yaitu untuk memperingati kematian
dan kebangkitan kembali dari matahari. Para raksasa Elbaf percaya jika kehangatan sinar matahari akan kembali untuk mengakhiri musim dingin yang panjang. Nah, jika kalian sadari hal tersebut sama dengan pesan yang dituliskan oleh Oden pada Toki, di mana Oden berkata jika dia kalah melawan Kaido, maka tak akan ada seorang pun yang dapat mengalahkannya selama 20 tahun. Wano Kuni akan mengalami musim dingin yang panjang, dan mereka harus menunggu si Fajar untuk membantu mereka membuka perbatasan dari negeri Wano. Menarik bukan? Winter Solstice Festival mengharuskan seluruh raksasa Elbaf untuk berpuasa selama 12 hari. Namun sebelum berpuasa mereka harus sahur dulu menggunakan semla, di mana semakin seseorang menderita pada saat melakukan puasa tersebut, maka dia dikatakan akan semakin menghargai kembalinya sang matahari. Matahari di sini pasti merepresentasikan sosok Sangat Nika. Salah satu julukan Nika adalah pejuang pembebasan, dan itulah mengapa semakin menderita seseorang saat menjalankan festival ini, maka dia akan semakin menghargai sang matahari. Karena setelah 12 hari akhirnya dia terbebas dari rasa lapar yang dia hadapi selama berpuasa. Dengan adanya festival tersebut tanpa sadar telah memberikan harapan dan keinginan akan munculnya Sangat Nika. Kalian pasti masih ingat dengan konsep Desire of All Things yang diungkapkan oleh Dr. Vegapunk. Itulah mengapa meskipun informasi mengenai Sangat Nika telah dihapuskan dari sejarah, namun jika masih banyak orang yang menginginkan kehadirannya, maka Sangat Nika pasti tak akan pernah menghilang. Yang lebih menarik lagi, dalam buklet Road to Laugh Tale volume keempat, terdapat kata Giant alias raksasa dalam sketsa awal dari Sangat Nika yang digambarkan oleh Oda Sensei. Apakah benar jika Nika saat zaman Void Century merupakan ras raksasa? Apakah hal ini berhubungan juga dengan topi jerami raksasa yang saat ini tersimpan di Mary Joyce? Menarik. Berbicara mengenai Nika tak lengkap jika kita tak membahas senjata yang digenggam oleh Nika pada siluet yang dibayangkan oleh Wowo. Nah, salah satu senjata yang digunakan oleh Nika adalah tombak. Kita ketahui bersama jika Elbaf sangat berhubungan erat dengan mitologi Nordik. Dalam mitologi Nordik terdapat sebuah tombak yang sakti mandraguna, yaitu Gungnir. Tombak yang dimiliki oleh Dewa Odin. Dalam cerita aslinya, Gungnir diberikan pada Odin oleh Loki. Nah, dalam cerita One Piece sendiri, Pangeran Loki sudah pernah diperlihatkan, meskipun baru siluetnya saja. Selain itu, Spear of Elbaf juga sering diagung-agungkan oleh para raksasa, di mana Dory dan Brogy pernah menyinggungnya. Bahkan salah satu nama serangan dari Big Mom pun ada embel-embel Spear of Elbaf-nya. Nah, apakah Luffy akan mendapatkan tombak Gungnir nanti saat dia datang ke Elbaf? Kan Luffy nggak bisa pakai senjata. Yap, Luffy memang tak bisa menggunakan senjata, tapi belum tentu dengan sosok Nika. Kalian harus ingat jika buah iblis tipe Zoan memiliki kepribadiannya sendiri. Dan itulah mengapa Luffy tertawa-tawa bak ODGJ saat dia berada di wujud Nikanya. Bahkan Luffy pernah menggunakan petir sebagai senjata saat dia bertarung melawan Kaido di Wano Kuni, sehingga akan menjadi sangat epik ketika Luffy nantinya menggunakan Spear of Elbaf Gungnir. Yos nakama, itulah video teori mengenai sedikit apa yang akan terjadi dengan Arc Elbaf nantinya. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!